Halo semuanya, kali ini kami akan membahas materi mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial, yaitu kecemasan atau ansietas dan konsep diri. Nah, kita bahas dulu mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah kecemasan atau ansietas. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih ansietas itu? Menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI, ansietas merupakan kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Adapun menurut Budi Anakhiliat pada tahun 2011, anxiety itu atau ansietas, perasaan was-was, khawatir, tidak nyaman seakan-akan terjadi sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman. Nah, kemudian apa saja sih tanda dan gejala dari ansietas? Biasanya tanda dan gejala dari ansietas, pasien merasa bingung, merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi, serta sulit berkonsentrasi. Kemudian, data objektif dari pasien ansietas biasanya tampak gelisah, tampak tegang, sulit tidur. Kemudian biasanya PTT-nya meningkat seperti frekuensi nadi, napas, dan tekanan darah. Nah, teman-teman, ada klasifikasi ansietas. Menurut Stuart M. Sandin pada tahun 2013, tingkat kecemasan terdiri dari 4 bagian, yaitu ansietas ringan, ansietas sedang, ansietas berat, dan yang terakhir yaitu panik. Nah, di ansietas ringan ini, ketegangan yang dialami sehari-hari. Kemudian waspadai, lapang persepsi meluas, mampu memecahkan masalah sendiri. Nah, di ansietas sedang biasanya latihan persepsi terhadap lingkungan menurun. Individu lebih memfokuskan pada hal penting saat itu dan mengesampingkan hal lain. Ansietas berat, lahan persepsi menjadi sangat sempit. Individu cenderung memikirkan hal kecil, mengabaikan hal yang lain, tidak mampu berpikir berat lagi, membutuhkan banyak pengaruh. Kemudian yang terakhir, ketika sudah panik, lahan persepsi sudah terganggu. Individu tidak dapat mengendalikan diri lagi dan tidak dapat melakukan apa-apa walaupun sudah mendapatkan pengarahan. Membahas mengenai ansietas, saya teringat satu buku yang pernah saya baca yang berjudul What's So Wrong About Your Self-Healing karya Ardi Muhammad. Nah, di bagian ke-6 yang berjudul Feels Like I Worry All the Time, di sana dibahas mengenai kecemasan. Di buku tersebut dikatakan bahwa kita itu butuh kecemasan. Cemas itu wajar banget. Malah ini adalah salah satu mekanisme pertahanan hidup manusia. Kecemasan juga merupakan salah satu emosi penting, misal ketika kita berada dalam posisi yang berbahaya. Mendengar banyak orang teriak gempa atau ketemu binatang buas, kita akan merasa cemas dan dengan kecemasan itu, kita akan berusaha menyelamatkan diri. Tapi, kita perlu kasih batasan untuk kecemasan, sebab ada kondisi ketika kecemasan enggak lagi bisa dikatakan normal. Kecemasan gak normal berangkat dari asumsi semata tanpa ada sebab yang jelas, sampai-sampai kecemasan mengganggu kehidupan sehari-hari. Biasanya juga diikuti dengan gejala seperti kegelisahan, ketakutan, sulit tidur, tidak bisa konsentrasi pada suatu hal. Salah satu pola pikir yang harus ditanamkan pada orang-orang dengan kecemasan berlebih adalah kita harus bisa menerima ketidakpastian. Kita nggak selalu tahu masa depan mana yang terbaik untuk kita. Nah, sekarang bagaimana asuhan keperawatan pada klien dengan ansietas? Ada beberapa proses keperawatan yang bisa dilakukan pada pasien ansietas. Yang pertama yaitu tahap pengkajian. Tahap pengkajian ini kita menanyakan identitas, keluhan utama, riwayat keluarga, kemudian lakukan juga pengkajian pada fisiologis per sistem pasien. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu diagnosa keperawatan. Biasanya diagnosa yang muncul pada pasien ansietas yaitu resiko tinggi perilaku kekerasan. Kemudian ada ansietas, gangguan interaksi sosial, gangguan pola tidur, perubahan pola eliminasi, gangguan nutrisi, serta coping individu tidak efektif. Kemudian tujuan keperawatannya yaitu untuk menurunkan tingkat ansietas atau kecemasan.
Kemudian di tahap ketiga, di perencanaan, tujuan secara umum menurunkan kecemasan dengan mengembangkan kemampuan individu, rasa aman klien terpenuhi. Tujuan jangka panjang menurunkan kecemasan berat ke sedang dan sedang ke ringan. Tujuan jangka pendek mengungkapkan kecemasannya, mengidentifikasi respon terhadap kecemasannya, mendiskusikan keadaan yang menyebabkan cemas, serta menggunakan cara penyelesaian yang konstruktif. Nah, kemudian strategi pelaksanaan yang dilakukan pada pasien ansietas, yaitu SP pertama, membantu pasien mengenal ansietas, tanda, gejala, penyebab, dan akibat. Kemudian mengajarkan teknik relaksasi dan distraksi. SP2, evaluasi kemampuan klien mengenai tanda dan gejala, kemudian evaluasi kemampuan distraksi dan relaksasi. SP ketiga, lalu lakukan evaluasi pada SP1 dan 2 yang telah dilakukan. Kemudian latihan relaksasi otot, atur posisi senyaman mungkin. Yang terakhir, konsentrasi terhadap gerakan otot seluruh otot, latihan otot wajah, otot leher, otot punggung, latihan otot perut, panggul, tangan, dan kaki. Selanjutnya, di SP4, evaluasi setiap strategi pelaksanaan yang telah dilakukan. Kemudian, melatih hipnotik 5 jari, nilai kemampuan mengatasi ansietas, nilai apakah ansietas teratasi atau tidak. Setelah strategi pelaksanaan dilakukan, selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini, sudahkah ancaman integritas fisik berkurang? Apakah perilaku klien mencerminkan penurunan tingkat ansietas? Apakah klien mengenal ansietasnya dan mempunyai pandangan terhadap perasaan tersebut? Sudahkah sumber coping klien dikaji? Sudahkah klien belajar strategi penyelesaian masalah yang adaptif? Sudahkah klien menggunakan respon coping yang adaptif? Nah, mungkin itu tahapan-tahapan yang dilakukan pada pasien dengan gangguan ansietas. Nah, kemudian bagaimana sih cara menurunkan tingkat kecemasan? Dalam buku What's So Wrong About Your Self Healing dibahas bahwa cara menurunkan tingkat kecemasan kuncinya yaitu coping skill dan coping resources. Kemudian, ketika kecemasan muncul, jangan langsung diikuti. Take a moment, take a breath, think straight, slow down, and start to fight the bad habit of your mind. Baik, selanjutnya materi mengenai asuhan keperawatan konsep diri. Apa sih konsep diri itu? Konsep diri merupakan cara individu melihat pribadinya secara utuh, menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan spiritual, termasuk di dalamnya persepsi individu tentang sifat dan potensi yang dimilikinya, interaksinya dengan orang lain dan lingkungan, nilai-nilai yang berkaitan dengan pengalaman dan objek tertentu, serta tujuan, harapan, dan keinginan individu itu sendiri. Ada beberapa komponen diri. Yang pertama yaitu citra diri atau yang biasa disebut self-image, yaitu mencakup sikap individu terhadap dirinya sendiri, penampilan fisik, struktur, dan fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu ada ideal diri, yang dimana ideal diri adalah persepsi individu yang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar, tujuan, keinginan, atau nilai-nilai pribadi. Sering disebut dengan cita-cita, keinginan, harapan tentang diri sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu harga diri. Harga diri adalah penilaian individu tentang dirinya dengan menganalisis kesesuaian antara perilaku dan ideal diri yang lain. Harga diri dapat diperoleh melalui penghargaan dari diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat yaitu peran diri. Peran diri adalah serangkaian perilaku yang diharapkan oleh masyarakat yang sesuai dengan fungsinya. Mampu atau tidak mampu melaksanakan fungsi sesuai dengan status yang disandangnya, ataupun bisa dikatakan bagaimana fungsi dan peran di masyarakat dan kelompok. Yang kelima yaitu identitas diri. Identitas diri yaitu serangkaian perilaku yang diharapkan oleh masyarakat yang sesuai dengan fungsinya, mampu atau tidak mampu melaksanakan fungsi sesuai dengan status yang disandangnya. Itulah komponen
konsep diri yang harus kita ketahui. Kemudian, apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri? Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri, yaitu kegagalan, overthinking, depresi, rasa cemas, tidak percaya diri, ataupun faktor penyebab lainnya yang dapat mempengaruhi konsep diri. Selanjutnya, rentang respon dalam konsep diri. Ada beberapa rentang respon adaptif atau bersifat positif dan maladaptif bersifat negatif. Respon adaptif yang pertama, aktualisasi diri, yaitu proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi-potensi psikologis yang unik. Kebutuhan yang diakui keberadaannya melalui hal-hal seperti pencapaian prestasi. Yang kedua, konsep diri, yaitu sistem yang mempengaruhi mental dan kemampuan berpikir positif seseorang. Konsep diri positif ini dapat masuk ke dalam pikiran seseorang dan mempunyai bobot pengaruh yang besar terhadap kemampuan menerima dan mempersepsikan diri setiap pesan yang datang. Kemudian respon maladaptifnya yaitu yang pertama, harga diri rendah, yang dimana individu cenderung untuk menilai dirinya negatif dan merasa lebih rendah dari orang lain. Yang kedua, kerancuan identitas, suatu kegagalan individu untuk mengintegrasikan berbagai identifikasi masa anak-anak ke dalam kepribadian psikososial dewasa yang harmonis. Kemudian yang ketiga yaitu depersonalisasi, perasaan tidak realistis dan merasa asing dengan diri sendiri, kemudian membedakan diri sendiri dan orang lain. Asuhan keperawatan konsep diri. Tahap pertama, pengkajian. Contoh pengkajian pada harga diri rendah yaitu pasien biasanya yang pertama mengkritik diri sendiri, yang kedua perasaan tidak mampu, yang ketiga pandangan hidup yang pesimis, yang keempat penurunan produktivitas, yang kelima penolakan terhadap kemampuan diri, yang keenam kurang memperhatikan perawatan dan berpakaian tidak rapi, yang ketujuh selera makan kurang, yang kedelapan tidak berani menatap lawan bicara, yang kesembilan lebih banyak menunduk. Terus ada juga yang kesepuluh bicaranya lambat dengan nada suara lemah. Ada juga di sini diagnosa yang muncul biasanya gangguan harga diri rendah situasional. Intervensinya yang dilakukan dengan tujuan klien harga diri rendah yaitu yang pertama, klien dapat mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Yang kedua, klien dapat menilai kemampuan yang dapat digunakan. Yang ketiga, klien dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, klien dapat melatih kegiatan yang sudah dipilih sesuai kemampuan. Ada juga yang terakhir, klien dapat merencanakan kegiatan yang sudah dilatihnya. Baik, di sini juga ada strategi pelaksanaan yang bisa dilakukan yaitu SP1. Yang pertama kayak identifikasi aspek positif yang dimiliki. Nilai kemampuan yang dapat dilakukan saat ini, pilih kemampuan yang akan dilatih, diskusikan dengan pasien beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dan dipilih sebagai kegiatan. Terus bantu pasien menetapkan aktivitas yang dapat dilakukan secara mandiri. Ada juga SP2 yaitu evaluasi kegiatan yang lalu yang bisa disebut SPI. Pilih kemampuan kedua yang dapat dilakukan, latih kemampuan yang dipilih, masukkan dalam jadwal kegiatan pasien. Ada juga SP3 evaluasi kegiatan yang lalu, SP1 dan SP2. Terus memilih kemampuan yang ketiga yang dipilih yang dapat dilakukan, masukkan dalam jadwal kegiatan pasien. Tahap terakhir, lakukan evaluasi kepada pasien. Yang pertama, dapat mengungkapkan kemampuan dan aspek positif dirinya. Yang kedua, dapat menyusun rencana kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukannya.
Yang ketiga, dapat melakukan kegiatan sesuai rencananya. Kepada keluarga mendukung aktivitas pasien, keluarga dapat memberikan pujian atau reward terhadap pasien. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.